dia itu sosoknya itu setengah mukanya itu rusak gitu loh, dan berdarah-darah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Mbak Sinta ya, yang ceritanya ini tentang menceritakan rumah barunya seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam cerita, alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Sunyaruri agar channel Sunyaruri semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten dan menceritakan kisah-kisah yang dikirimkan oleh para narasumber seperti itu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang sudah like juga ya, sudah komen dan sudah share juga, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan kelancaran dalam segala hal ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kisah ini dikirimkan oleh Mbak Sinta ya. Mbak Sinta ini hidup dengan ayah, ibunya, kemudian dia juga punya seorang adik ya. Jadi pada waktu itu si bapaknya ini itu memulai bisnis usaha ya, yang kemudian ya yang namanya usaha itu kan kadang suka surut ya, kadang suka sepi, kadang suka lagi rame seperti itu ya. Nah kebetulan pada waktu itu usahanya bapaknya Mbak Sinta ini sedang mengalami kemerosotan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus menjual rumahnya, kemudian harus pindah ke rumah lagi ya, dan mencari rumah lagi. Dan akhirnya mereka mendapat rumah di kota di Jawa Timur ya. Mbak Sinta ini tidak menyebutkan kotanya kota apa, tapi dia hanya menyebutkan di Jawa Timur seperti itu. Bapaknya Mbak Sinta ini memperoleh rumah itu besar ya, sangat besar. Kemudian tapi dengan bangunannya itu bangunan kuno ya, bangunan kuno, rumah besar seperti bangunan-bangunan zaman Belanda lah. Akhirnya dengan harga yang murah gitu kan, dengan kapasitas rumah yang besar, akhirnya bapaknya Mbak Sinta ini pun setuju ya dan deal untuk membeli rumah tersebut. Padahal sebenarnya ibunya ini itu kurang setuju ya, karena punya feeling yang enggak baik lah ya, punya feeling yang enggak baik. Jadi ketika itu sorenya pun mereka itu berkemas ya dari rumah baru ya, mereka berkemas semua, kemudian mereka memindahkan barang-barangnya ke rumah barunya ini gitu kan. Karena barang-barangnya banyak, akhirnya ketika sudah mulai maghrib mereka pun nggak sempat untuk membereskan barang-barang yang mereka bawa. Akhirnya mereka kecapean, akhirnya mereka tidur di satu kamar ya. Jadi rumah itu tuh ada banyak kamar, dan
mereka itu semuanya berempat itu tidur di satu kamar, jadi bareng-bareng mereka gitu kan. Dan di kamar itu ada sebuah jendela yang tembusnya itu ke lorong, ya, ke lorong, dan tempat itu tuh juga di balik jendela itu ada tempat untuk wudhu juga ya, gitu. Jadi ketika itu tertidurlah mereka. Kemudian pas waktu itu Mbak Sinta ini kayak terbangun ya, tapi masih setengah sadar gitu. Kemudian Mbak Sinta ini melihat ada seorang gadis ya, masih kecil, masih sekitar umur mungkin 8 atau 9 tahun ya, itu di pojok ruangan kamar ya. Itu sosoknya itu rambutnya itu ikal ya, rambutnya ikal, terus semi kecoklatan seperti orang Belanda lah, seperti orang bule ya, kulitnya putih. Terus, dan yang lebih heran lagi, Mbak Sinta itu melihatnya itu ternyata si sosok ini itu nggak punya hidung. Jadi cuman matanya itu cuman besar gitu ya. Terus kemudian mulutnya itu lebar ya. Jadi nggak ada hidungnya gitu loh. Akhirnya pada malam itu Mbak Sinta ini sangat ketakutan gitu loh. Karena yang lain tidur kan ya, dia nggak berani teriak. Akhirnya dia mencoba untuk Dia mencoba untuk memejamkan matanya hingga akhirnya tertidur. Keesokan harinya ketika bangun, Mbak Sinta ini ini ya, bapak dan ibunya itu sudah bangun terlebih dahulu dengan adiknya. Dan terlihat lirih Mbak Sinta itu mendengar percakapan ayah dan ibunya, bahwa mereka pun ternyata melihat sosok anak kecil ini gitu loh. Terus akhirnya ketika Mbak Sinta mendengar itu ya, Mbak Sinta itu langsung terbangun dan lari, langsung berteriak ketakutan. Akhirnya ditenangkan oleh bapak dan ibunya. Kemudian ketika itu ya, setelah itu mereka itu akhirnya pergi ke si adiknya ini pergi ke sekolah ya. Dan si Mbak Sinta ini ternyata pas waktu itu lagi libur, kemudian dia itu di rumah dengan ayahnya, menemani ayahnya yang pada waktu itu membuka usaha Mbak Sinta ini nggak menyebutkan usahanya usaha apa seperti itu. Dan istrinya itu, ibunya Mbak Sinta ini pergi kerja seperti itu. Nah pada waktu itu ketika sedang bersama ayahnya, kemudian datanglah teman-temannya bapaknya Mbak Sinta ini gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol di rumah, kemudian mereka pun sambil karaoke ya, nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus pada akhirnya sampai jam 5 sore itu salah satu teman ayahnya itu pergi ke pamitan ke toilet ya, pamitan ke toilet. Ketika pamitan ke toilet, selang beberapa detik temannya bapaknya itu balik lagi. Sontak dong bapaknya Mbak Sinta ini tanya, loh kok nggak jadi ini apa kamar mandi gitu. Akhirnya temannya ini pun menjawab, nggak jadilah, orang di kamar mandi ada pembantumu kok lagi nyuci. Lah
pembantu. Nggak ada lah perasaan. Orang pembantu saya itu udah pulang dari siang tadi. Karena jadi keluarga Mbak Sinta itu punya punya pembantu rumah tangga itu memang ada ya pembantu rumah tangga, tapi pulangnya itu pun siang gitu loh ya, nggak sampai sore gitu loh, nggak sampai sore. Dan dia juga kerjanya cuma nyuci dan bersih rumah gitu loh. Sontak karena bapaknya ini nggak percaya dan teman-temannya pun nggak percaya gitu kan. Terus kemudian temannya bapaknya ini berkata, ayo kalau nggak percaya ke sana ayo gitu loh. Akhirnya semua rombongan itu ke toilet pada waktu itu. Ke toilet, dan apa yang mereka lihat ternyata adalah bukan sosoknya yang ada di situ, melainkan jadi di situ tuh mereka itu melihat cucian ya, bak gitu ya, ember yang berisi pakaian yang sudah direndam dengan air, dengan kursi kecil yang untuk untuk mencuci itu ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya cengkok ya. Itu ada di situ. Mereka pun kaget. Ketika kaget itu sambil diiringi dengan suara cekikikan, suara perempuan cekikikan, hihihi kayak gitu. Sontak mereka kaget, kemudian mereka panik, akhirnya mereka membalikkan badan semuanya. Dan apa yang mereka lihat adalah ada sosok perempuan setengah badan ya. Jadi badannya itu cuma dari kepala sampai ke perut ya. Dan sosok itu tuh cekikikan, kikik seperti itu. Akhirnya ketika mereka panik, ketika mereka ketakutan, mereka langsung berlarian keluar dan pamit langsung pulang. Seperti itu. Akhirnya setelah itu sudah reda ya. Akhirnya pun bapaknya Mbak Sinta ini dan Mbak Sinta itu nunggu ibunya pulang kerja. Akhirnya pulanglah kerja ibunya. Ketika itu mereka itu sedang nonton TV ya. Mereka sedang nonton TV bareng-bareng di ruang tengah. Lagi serius nonton TV, kemudian ada sosok perempuan itu lewat depan mereka gitu, memakai baju putih ya, lewat depan mereka, masuk ke ruangan, ke kamar ketiga. Sontak bapak ibu dan Mbak Sinta serta adiknya ini ketakutan dan panik pada waktu itu, sampai adiknya Mbak Sinta ini nangis ya. Mereka panik, terus akhirnya pada malam hari itu mereka mereka memutuskan untuk menginap di menginap di tempat saudaranya gitu loh. Karena ketakutan akhirnya menginap di tempat saudaranya. Setelah menginap ya, kemudian keesokan harinya pagi-pagi buta, pagi-pagi sekali mereka pulang karena memang Mbak Sinta dan adiknya itu memang harus sekolah, kemudian ibunya juga harus berangkat kerja, seperti itu. Mereka pun pulang. Ketika pulang mereka melihat ada tetangga yang sedang nyapu di depan rumah. Dan sontak tetangga itu nyapa, ibu ramai sekali ya semalam ya bu, habis ada acara keluarga apa ya bu gitu loh. Hah? Rame?
perasaan di rumah itu nggak ada orang gitu loh. Dan akhirnya mereka pun bingung untuk menjawab pertanyaan dari tetangga ini, karena memang di rumah itu pada malam waktu itu mereka itu menginap di tempat saudaranya gitu loh. Dan tidak hanya sampai di situ saja, teror yang dialami oleh keluarga Mbak Sinta ya, gitu loh. Jadi ketika itu sudah terus masuklah mereka ke dalam rumah gitu loh. Masuk ke dalam rumah, kemudian mereka melakukan aktivitas masing-masing ya. Mbak Sinta dan adanya pergi ke sekolah, kemudian ibunya pun berangkat kerja. Terus ketika itu bapaknya di rumah sendirian. Dan ketika di rumah sendirian, bapaknya itu ketika ke toilet ya, itu bapaknya itu jadi ketika di toilet, ketika lagi buang air besar, buang hajat, itu di sampingnya itu ada terlihat sosok kuntilanak ya. Tapi karena bapaknya dia ini pemberani, jadi udahlah dibiarkan saja. Pas waktu itu dibiarkan, hanya sampai selesai buang hajat, akhirnya dia keluar dan melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Terus kemudian ketika itu pulanglah anak-anak ya, mereka anak-anak pulang. Terus kemudian si bapak ini nggak berani cerita gitu loh, bapak ini diam aja gitu loh. Terus kemudian ada keanehan-keanehan lagi yang memang membuat keluarga itu nggak nyaman ya, seperti ibunya itu sering sering ada suara, terus kemudian bapaknya sering melihat sesuatu seperti itu, sering kali terjadi. Terus kemudian pada waktu itu kejadianlah, ada satu kejadian yang membuat akhirnya pada malam hari itu mereka itu memutuskan untuk menginap di tempat mbahnya. Jadi pada waktu itu mereka itu sedang nonton TV lagi ya. Kemudian mereka di tengah-tengah mereka nonton TV, mereka itu ngelihat lagi sosok perempuan tadi itu datang lagi. Tapi sosok ini tuh bersama yang sosok wanita kecil ini loh. Itu loh. Akhirnya sontak mereka pun panik lagi. Semuanya itu ngelihat pas pada waktu itu. Mereka panik. Akhirnya ketika malam itu mereka memutuskan untuk tidur di tempat mbahnya. Itu. Kemudian keesokan harinya mereka pulang lagi. Pulang terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Bapaknya di rumah sendirian gitu kan. Terus yang lain Mbak Sinta dan adiknya bersekolah, kemudian ibunya bekerja. Kemudian mereka pulanglah ya kan. Ketika itu jam setelah habis maghrib ya. Habis maghrib kok tiba-tiba satu keluarga itu ngerasa ngantuk sekali gitu kan ya. Akhirnya mereka pun mereka memutuskan untuk beristirahat, tidur itu kasik ya. Tidur itu jam 8 itu mereka sudah tidur. Biasanya mereka itu tidur jam 9 sampai jam 10 malam ya. Tapi entah kenapa pada malam hari itu mereka itu ngerasa ngantuk. Tidurlah mereka. Ketika tidur ya, Mbak Sinta ini masih ingat sekali. Mbak Sinta di tengah-tengah malam jam 12-an itu terbangun lagi dan melihat sosok
perempuan tadi ya itu keluar dari lemari, keluar gitu ya, tembus ya, keluar, dan lama kelamaan ya itu mendekati Mbak Sinta gitu loh, sampai jarak itu mungkin 30 cm ya, sampai jarak 30 cm. Mbak Sinta ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa teriak gitu loh, nggak bisa teriak gitu. Dia tuh kayak ketindihan ya, kalau orang ini kayak ketindihan gitu loh, tapi dia sadar gitu loh. Terus yang dia ingat adalah sosok itu seperti mau memeluk Mbak Sinta ya. Terus sosok itu pun berkata, "Kamu anakku." Sontak ketika itu Mbak Sinta mencubit tangan ibunya. Kemudian bangunlah ibunya. Ketika ibunya bangun, sosok itu seolah-olah hilang seperti seperti asap ya, hilang gitu loh, menguap gitu ya, hilang. Dan pada malam hari itu juga ayahnya pun sempat ketika ke toilet ya, itu sempat melihat sosok wanita itu. Jadi melihat wanita itu, dan wanita itu, sosok wanita itu berkata, dia itu suka dengan si bapak gitu loh. Dan dia berjanji, katanya dia itu ingin ikut dengan bapak. Dan dia berjanji ketika dia ngikut dengan bapak, dia akan akan berjanji ketika melihatkan sosoknya ke bapak, itu dia akan bersosok dan bermuka cantik ya. Dan dia juga berjanji, katanya ketika dia dibolehkan untuk ikut dengan bapak dan menikah dengan bapak ya, dia akan membantu rezekinya bapak. Sontak bapak itu langsung menolak, sama saja jika menerima itu kayak musyrik ya, dan itu bisa dikatakan mungkin pesugihan seperti itu. Karena sosok ini ya, yang sosok perempuan ini itu kalau misalnya tidak bermuka cantik ya, dia itu sosoknya itu setengah mukanya itu rusak gitu loh, dan berdarah-darah gitu loh. Akhirnya ketika teror di rumah itu terus terjadi ya, sampai sempat temannya Mbak Sinta ini main ke rumah, pun akhirnya dilihatin oleh sosok perempuan yang bermuka hancur ini dengan baju putih dan berlumuran darah ya, seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di rumah itu, gangguan-gangguan terus terjadi, sampai pada akhirnya bapaknya Mbak Sinta ini memutuskan untuk menjual rumah itu. Akhirnya besoknya bapaknya itu mencari pembeli rumah itu, dan akhirnya alhamdulillah rumah itu terjual ya. Rumah itu terjual oleh seorang polisi ya, dan kemudian akhirnya keluarga Mbak Sinta pun akhirnya pindah ke rumah lain lagi ya. Dan Mbak Sinta itu tidak mendengar dan tidak lagi diteror oleh penunggu yang di rumah tersebut gitu loh. Dan Mbak Sinta juga sempat dengar katanya rumah tersebut itu sudah dibongkar ya, dan sudah diratakan dan dibangun lagi rumah seperti itu. Oh ya, sosok tadi ini ya, saya lupa ini. Sosok tadi ini itu sempat ketika terakhir itu bapaknya Mbak Sinta ini dilihatin oleh sosok perempuan itu yang katanya dia suka dengan bapaknya, dan dia pun
bercerita mengatakan bahwa namanya itu adalah Legi ya. Legi itu kalau bahasa Indonesianya itu manis ya, itu si manis gitu. Jadi itu saja cerita yang bisa saya sampaikan, bisa saya ceritakan. Semoga cerita ini dapat membuat teman-teman mengambil hikmahnya, bisa diambil nilai positifnya, dan semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga, saya tidak lupa untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah like, komen ya, dan juga sudah share, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan kelancaran dalam segala hal ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.